Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan kalian harus tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi situasi seperti ini, yaitu masih dalam wabah COVID-19 atau virus corona. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mari belajar Al-Quran surah At-Tin. Kalau video kemarin itu tentang akidah akhlak, namun kali ini masuk pembelajaran pertama yaitu tentang belajar surat At-Tin. Tapi sebelum memasuki ke pelajaran, alangkah baiknya jangan lupa di-subscribe dahulu, karena kamu dengan men-subscribe, kamu akan mengikuti video-video saya selanjutnya, karena saya akan membuat video pembelajaran di dalam video atau saya upload ke YouTube. Jangan lupa di komen juga, karena dengan komen kamu saya anggap absennya melalui komen nama lengkap dan asal sekolah, khususnya di SD Negeri 1 Tirtomoyo ini. Nah, baik teman-teman, anak-anak bukan teman kalau kayak ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Ayo kita baca surat At-Tin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-serendahnya. Illalladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, untuk anak-anak, karena di sini ada kesalahan teknis, di sini saya salah mengeditnya, tapi nggak apa-apa. Karena ini cuma satu slide saja yang salah. Sebenarnya masih ada sangkut pautnya. Kan kita di sini membahas tentang kandungan surat At-Tin. Di sini ada Muhammad Rasulullah menyayangi umatnya. Ini bukan salah satu pembahasannya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti ini di skip saja, tapi kamu dengarkan terlebih dahulu penjelasannya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang surat At-Tin, saya di sini akan menjelaskan tentang kandungan surat At-Tin. Sebelumnya, mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin karena diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat. Nah, tadi sudah saya bacakan sama artinya. Termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Surat yang turunnya di Mekah disebut surat Makkiyah. Nah, jadi seperti itu ya, kamu harus bisa memahaminya. Nah, kandungan surat At-Tin, ayat At-Tin yang pertama tadi yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun, itu adalah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna.
Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencarkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan melonggarkan rongga hati dan limpa. Itu kandungan surat Ad-Din. Ayat kedua tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di Semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenali dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul pada malam Mi'raj. Ya, jadi seperti itu. Sebenarnya kandungannya banyak, tapi nanti saya singkat saja karena kalau kamu nanti saya jelaskan terlalu panjang nanti kamu tambah bingung sendiri. Oke. Untuk ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah zaman Nabi Ibrahim. Oke, langsung saja untuk tugas selanjutnya. Ini tugas di rumah adalah menulis surat Ad-Din beserta artinya. Di juz amma sudah ada. Kalau nggak ada, di sini sudah saya tuliskan. Nanti kamu pause, tulis, terus diselanjutkan lagi videonya. Jadi seperti itu. Yang kedua, mencari hukum bacaan di dalam surat Ad-Din. Misalnya di dalam surat Ad-Din itu ada beberapa hukum bacaan. Contohnya di situ ada idgham samsiah, yaitu pada lafaz biddin alladzina sholihati wazzaitun. Nah, itu salah satunya. Alif lam itu dibaca samar. Gampangannya seperti ini. Tidak jelas atau disiapakan. Samsiah itu adalah matahari, berarti dibaca tidak terang, jadi dilewati. Watini wa zaitun ada alif lam. Terus ada lagi sebaliknya idhar qamariyah atau yang diartikan dengan bulan. Gambarnya seperti itu. Bulan pada malam hari sangat jelas. Contohnya al-hakimin. Jadi alif lamnya itu dibaca. Kalau yang tadi idgham samsiah dikurangi, ini cuma contoh saja. Terus ada lagi bacaan matobi'i yang terdapat pada kalimat watur. Nah itu. Terus ada bacaan kol-kola. Kol-kola itu apa? Bacaan yang mantul. Lakod, kholak. Nah itu seperti itu. Jadi kamu cari hukum bacanya di dalam surat Ad-Din. Yang ketiga, merangkum isi dari pembahasan tentang surat Ad-Din. Jadi tadi cuma saya jelaskan cuma 4 kandungan surat. Ya kamu tulis cuma 4 saja, tapi jangan lupa sebelumnya dirangkum. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Jangan lupa sekali lagi di subscribe dan kamu share. Share ke teman-temanmu apapun. Entah itu kamu punya teman di MTS, SMP, MI, karena ini adalah sebuah pembelajaran. Dan khususnya siswa-siswi SD Negeri 1 Tirtomoyo, jangan lupa ini kamu komen nama lengkap. Karena dengan komen saya anggap kamu absen dan mengikuti tugas pelajaran hari ini. Kalau tidak komen, saya anggap kamu tidak mengikuti pelajaran hari ini. Jadi dengan komen, kamu sudah mewakili absen kamu. Sekian. Tapi sebelum pelajaran kita akhiri, alangkah baiknya kita membaca kafatul majelis atau doa serta belajar yang bunyinya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan kalian harus tetap belajar, semangat di rumah, semangat belajar di rumah maksudnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.